Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saifuddin dengan NIM 80190028 dari kelas 01 PS4. Di sini saya akan menjelaskan dua materi dari mata kuliah IT Entrepreneur dengan dosen pengampu Robi Setiawan Eskom MSI. Baiklah, di sini saya akan masuk ke penjelasan materi yang pertama, yaitu tentang digital product. Definisi digital product. Produk digital atau e-product adalah produk dengan wujud bukan fisik atau biasanya berbentuk elektronik yang diperjualbelikan secara online melalui media internet. Produk digital disimpan, dikirim, dan dipergunakan oleh format elektronik serta bentuk jual belinya melalui pemasaran digital. Contoh, aplikasi, perangkat lunak, game online, tiket elektronik, dan lainnya. Misalnya, e-book bisa menggantikan buku konvensional yang masih menggunakan bahan kertas untuk memproduksinya, di mana bahan dari kertas adalah kayu yang diambil dari pohon-pohon di muka bumi yang dalam jangka panjang akan membuat pohon-pohon semakin habis atau pemanasan global. Jadi produk digital ini contoh lainnya adalah Microsoft Office dan Home Student 2019 yang sekarang diperjualbelikan. Tapi biasanya sekarang di perangkat lunak laptop atau komputer yang kalau kita beli baru, biasanya sudah ada Microsoft Office dan Home Student 2019. Itu biasanya sudah ada. Produk digital adalah produk apapun, apakah itu untuk dijual atau tidak, yang ada dalam format tidak berwujud sebagai file. Mereka dapat dialirkan, diunduh, dan diterjemahkan ke dalam media fisik, seperti e-book atau template yang dicetak dalam salinan fisik. Tapi titik interaksi utama mereka adalah melalui teknologi. Jadi produk digital ini sangat erat hubungannya dengan teknologi, dan sarana utamanya adalah teknologi untuk menyalurkannya. Jenis dan contoh produk digital. 1. Software. Aplikasi atau apps saat ini begitu populer keberadaannya seiring dengan kemajuan perangkat elektronik seperti smartphone. Aplikasi yang umum digunakan oleh pengguna smartphone adalah Play Store dari Android dan App Store di Apple. Microsoft Office, aplikasi antivirus, dan Adobe Photoshop. E-book. Buku elektronik saat ini juga semakin populer dan menggantikan keberadaan buku konvensional dikarenakan mudah dibawa dan bisa dibaca kapanpun menggunakan perangkat elektronik seperti smartphone atau Kindle. Salah satu buku elektronik yang populer adalah Kindle yang disediakan oleh Amazon Kindle. 3. Musik. Musik adalah bentuk yang lain daripada produk digital diperdagangkan setiap harinya. Sangat populer melalui iTunes Store dan marketplace lain yang bisa diakses secara online, sangat memudahkan akses untuk membelinya secara resmi, biasanya dalam format MP3. Contohnya adalah Joox, Spotify, dan Google Play Music. 4. Video. Video juga diperjualbelikan secara digital melalui media internet, baik itu melalui langganan ataupun bentuk download. Contohnya adalah Netflix, Mola TV, dan Videocom. Desain. Berbicara tentang aktivitas marketing ini, tak lepas dengan yang namanya desain materi promosi. Peluang inilah yang dilihat oleh para desainer dengan menjual produk digital berupa aset grafis berupa ikon, brush atau quotes di Photoshop, karakter kartun, tanda-tanda baca, font, dan lain sebagainya. Lebih jauh, mereka juga menjual dalam bentuk template. Template ini maksudnya adalah kombinasi dari aset-aset desain yang membentuk sebuah poster atau banner tertentu. Beberapa model template tersebut biasanya diperuntukkan sebagai template banner Facebook, template post Instagram, dan template post stories WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Yang keenam, other. Contoh marketplace Tokopedia dan Shopee. Isi ulang, pulsa, pakai data, e-money, roaming, tiket kereta api, tiket pesawat, dan ada tiket bus dan travel. Tagihan ada tagihan listrik PLN, BPJS Kesehatan, Telkom, PDAM, pasca bayar, TV kabel, angsuran kredit, dan kartu kredit. Hiburan, voucher game, deals sekitarmu, tiket event, dan hiburan. Produk digital dan produk fisik dilihat dari karakter pemasarannya. Dari parameter pasar produk digital dan produk fisik. Dilihat dari keterampilan, produk fisik kebanyakan IT minded paham menggunakan komputer dan internet. Dari produk fisik sedikit IT minded yang paham menggunakan komputer dan internet. Dari segi anggaran, produk digital menengah ke atas berani mengeluarkan budget yang besar apabila produk yang didapat sesuai dengan yang dibutuhkan.
dari produk fisik rata-rata low budget, tidak mau mengeluarkan uang banyak, menggunakan internet untuk mencari produk dengan harga yang terjangkau. Tujuan online dari produk digital, mencari produk yang bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Sedangkan dari produk fisik, tujuannya adalah mencari informasi produk yang akan dibeli. Kepastian pembeli dari produk digital kurang dari 50% kepastian beli. Sedangkan dari produk fisik, lebih dari 50% kepastian membeli. Nilai kepercayaan dari produk digital, nilai terhadap produk digital yang bersangkutan sebesar 60%, sedangkan kepercayaan pada si penjual sebesar 40%. Sedangkan di produk fisik, nilai percayaan terhadap si penjual 60% dan nilai terhadap produk fisik 40%. Keuntungan menggunakan digital produk. Mengurangi biaya produksi. Produk digital lebih hemat biaya. Jika seseorang ingin menjual karya tulisnya berupa buku offline dan e-books online, maka bisa dibandingkan jika penulis tersebut menjual secara offline dalam bentuk buku akan memudahkan biaya percetakan yang tak sedikit. Sedangkan apabila menjualnya dalam bentuk e-books, cenderung akan memakan biaya yang lebih kecil dibandingkan produk fisik atau buku. Selain itu, keuntungan menggunakan produk digital mudahnya memperbanyak produksi, yakni tinggal copy paste untuk menambah jumlah produknya. 2. Pasar internasional. Tidak seperti produk fisik, produk digital tidak memiliki hambatan seperti biaya cukai atau pembatasan pengiriman. Bila kita menjual produk yang downloadable, maka tidak peduli seberapa jauh berada, kita bisa menjangkau siapa saja selama mereka memiliki akses internet. 3. Dukungan marketplace. Marketplace merupakan sebagai jembatan penjualan produk digital, misalnya Google Play Store dan App Store, yang menjadi marketplace aplikasi smartphone. Selain itu, dengan adanya marketplace, kita tidak perlu membuat toko online, karena transaksi pembelian akan berlangsung secara otomatis dan penghasilan akan masuk pada pengembang aplikasi. Yang keempat, mudahnya jaringan bisnis. Mudahnya membangun jaringan bisnis merupakan sebuah keuntungan menggunakan produk digital. Mengapa demikian? Seperti yang kita ketahui, bahwa pemasaran online serta dukungan banyak alat akan lebih mudah diakses dan mengembangkan seperti melalui media sosial, Google, dan lain-lain. Maka dengan demikian, penyebar luasan produk akan lebih mudah. 5. Stok tak terbatas. Produk digital memiliki keuntungan yang unik, yaitu tidak akan habis selama pelanggan masih tertarik untuk membelinya. Kita memiliki kesempatan untuk melakukan penjualan, tetapi itu bukan berarti bahwa produk digital bisa bertahan selamanya. Karena pada akhirnya, produk digital juga bisa menjadi usang sama seperti produk lainnya. Sangat penting untuk selalu mengikuti tren dan tetap up to date sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 6. Pemasaran lebih efektif dalam menjangkau customer. Kita bisa menarget ingin berapa jumlah pengunjung yang datang ke website atau toko online kita dalam sehari. Menggunakan beberapa media iklan digital marketing, kita bisa melakukan hal ini. Berbeda dengan toko offline, berapa banyak yang datang kita tidak dapat mengontrol, tergantung pada orang yang datang dan mungkin ramainya pada waktu atau event tertentu saja. Kekurangan menggunakan digital produk, satu bisa ditiru, terlalu banyak pesaing, tidak akan dilirik jika tidak menarik, belum tentu cocok, reputasi bisa hancur jika ada reaksi negatif, terlalu bergantung ke teknologi, yang terakhir belum semua orang memakai. Jadi menurut saya, digital produk sangat dianjurkan untuk digunakan pada era yang sekarang ini daripada produk fisik. Karena digital produk ini bisa pengirimannya sangat luas dan cepat dan efisien. Selagi orang itu masih ada jaringan internet, kita bisa mengirimnya kemana saja dan dapat diakses kemana saja. Baiklah di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang tech talent. Definisi tech talent. Talent adalah potensi atau kemampuan khusus dan unik yang dimiliki oleh seseorang. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Tech talent merupakan proses terkait pengelolaan manajemen sumber daya manusia atau MSDM, perusahaan di mana proses tersebut semakin dioptimalkan dengan dukungan teknologi informasi. Talent yang sangat dibutuhkan. Memahami tren apa saja yang dibutuhkan dapat dimulai dengan memahami kemampuan apa yang dibutuhkan bisnis digital.
Meskipun hasilnya akan bervariasi, bisnis digital yang sukses memiliki beberapa ciri umum, yakni berfokus pada pelanggan, beroperasi dengan cepat, responsif, dan gesit, serta dapat menciptakan rasa kepemilikan. Dengan langkah perubahan yang cepat, perusahaan akan semakin perlu untuk dapat terlibat dengan ekosistem yang lebih luas yang mencakup berbagai bisnis dan teknologi. Di sini ada beberapa tech talent yang dibutuhkan perusahaan pada era transformasi 4.0. Yang pertama, experience designer dan engineer. 2, product owner. 3, Scrum master dan agility coach. Next gen machine learning engineers. Full stack architect, DevOps engineer. Kita masuk yang pertama yaitu experience designer dan engineer. Saat pengalaman pelanggan menjadi semakin penting, perusahaan perlu berorientasi pada IT talent untuk memberikan pengalaman tersebut. Dengan desainer yang berpengalaman yang secara khusus berfokus pada hati pelanggan melalui penelitian etnografi, human-centered design, dan siklus test and learn yang cepat. Perusahaan dapat semakin cepat memenangkan hati pelanggan. Contohnya ialah front-end mobile engineer yang biasanya merupakan software engineer yang berpengalaman 3 hingga 5 tahun dalam membangun antarmuka pengguna seluler dan web yang berkinerja tinggi. Dapat diskalakan dan elegan. Mereka membawa keahlian mendalam dalam teknologi web dan seluler front-end yang mencakup HTML berbasis browser, CSS, dan kinerja JavaScript modem atau MIS, React.js, AngularJS, etc. dan platform seluler asli di iOS dan atau Android. Yang kedua adalah Scrum Master dan Agility Coach. Agile Development, di mana perangkat lunak berkembang pesat dalam siklus berulang, adalah inti yang menggerakkan mesin teknologi. Keberhasilan pendekatan Agile bergantung pada kepemilikan Scrum Master untuk mengelola tim selama proses pengembangan. Scrum Master membutuhkan hanya kepemimpinan yang hebat dan memampukan timnya, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Sama pentingnya dengan Scrum Master di tingkat tim. Untuk mengukur budaya agile di seluruh organisasi, Anda membutuhkan agility coach. Mereka memiliki keterampilan komunikasi dan pengaruh yang kuat. Dapat membuat dan meluncurkan rencana untuk mendukung proses agile di seluruh bisnis dan menerapkan indikator kinerja utama atau KPI yang dapat diukur dan metrik untuk melacak kemajuan. Yang ketiga, product owners. Peran ini sering disebut sebagai mini CEO suatu produk digital. Pemilik produk dengan jelas mendefinisikan visi suatu produk atau layanan, diberdayakan sepenuhnya untuk membuat keputusan yang memberikan nilai bisnis yang tinggi, dan berfokus pada KPI untuk melacak kemajuan. Pemilik produk bekerja langsung dengan pengembang, insinyur, desainer, pengalaman, dan pemangku kepentingan lainnya dalam bisnis setiap hari. Mereka perlu memahami teknologi dan masalah pengalaman pengguna untuk membuat trade-off yang tepat dalam memutuskan fitur produk atau layanan untuk dikembangkan. Yang keempat, full stack architect. Peran ini sangat penting dalam landscape teknologi yang lebih kompleks dan cepat berubah. Full stack architect harus fasih di semua komponen teknologi yang mencakup antarmuka pengguna web atau seluler, layanan mikro, middleware, dan database back-end, dan memiliki kedalaman di satu atau beberapa era. Ketika bisnis semakin terlibat dengan ekosistem teknologi eksternal, full stack architect dapat memberikan keahlian dalam perangkat lunak, paket pihak ketiga, kelancaran dalam beberapa teknologi berkembang terbaik, dan pengalaman dengan strategi integrasi multi teknologi. Yang kelima, next gen machine learning engineers. Ketika perusahaan bergerak menuju pembelajaran mesin, mereka membutuhkan generasi baru, insinyur perangkat lunak yang tahu cara menggunakan data, dapat memprogram dalam lingkungan komputasi yang scalable atau MIS, cloud, ad hoc, dan lain-lain, dan memahami cara memperbaiki algoritma dan kode perangkat lunak mereka. Mereka fasih dalam teknik komputasi terdistribusi, memiliki pengalaman menggunakan algoritma pembelajaran mesin yang berbeda dan menerapkannya secara efektif. Misalnya memiliki model yang tepat, memutuskan prosedur pembelajaran yang sesuai dengan data, memiliki parameter yang berbeda dan mempengaruhi pembelajaran dan lain-lain, dan pemahaman pertukaran dengan pendekatan yang berbeda.
Yang keenam, DevOps Engineer. Dengan kemajuan komputasi awan dan infrastruktur sebagai perangkat lunak yang dapat diprogram, sumber daya infrastruktur atau MIS jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan kini dapat dengan cepat disediakan, dikelola, dan dioperasikan dengan upaya minimal. Untuk membangun dan memanfaatkan kemajuan teknologi ini, organisasi membutuhkan insinyur DevOps atau integrasi pengembangan dan operasi yang memiliki pengalaman untuk menavigasi ekosistem komputasi infrastruktur dan pembangunan yang berubah dengan cepat. Mereka dapat membuat alat dan otomatisasi yang memberi tim pengembangan akses swalayan dan sesuai pemerintahan serta sumber daya infrastruktur dengan mengklik satu tombol. Dibandingkan dengan proses tradisional multi-minggu dan berbulan-bulan untuk menyediakan sumber daya yang serupa. Meskipun teknologi bukan satu-satunya elemen yang menyukseskan informasi digital, ini merupakan aspek yang paling penting dan kompleks. Mengenali active talent yang Anda butuhkan dan bagaimana cara mempekerjakan dan memaksimalkan keahlian mereka merupakan salah satu cara melakukan transformasi digital ini dengan benar. Untuk para active talent sendiri, daftar di atas merupakan karir yang dapat dipilih dan dikembangkan dengan cepat. Skill dalam tech talent. Skill atau keterampilan adalah kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide, dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, maupun untuk membuat sesuatu yang lebih bermakna, sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Dengan semakin banyaknya konsumen yang menanti-nanti the next big things, perusahaan pun berlomba-lomba memenuhi tuntutan itu. Tentu perusahaan pun semakin ingin memiliki talent-talent yang tepat dari pengembang perangkat lunak dengan keahlian yang diperlukan. Generasi pengembang perangkat lunak berikutnya harus lebih dari sekedar coders. Mereka harus menjadi pemecah masalah intuitif yang dapat melihat gambaran besar. Jadi di sini kalau suatu perusahaan ingin mencari tech talent untuk perusahaannya, itu juga harus dipertimbangkan dari keahlian atau keperluan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut di bidang apa. Jadi seperti itu. Internet of Things atau IoT. Internet of Things adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer manusia. Internet of Things atau sering disebut juga dengan IoT saat ini mengalami banyak perkembangan. Perkembangan IoT dapat dilihat mulai dari tingkat konvergensi, teknologi nirkabel, mikroelektronik mekanikal atau MEMS, Internet dan QR atau Quick Response Code. IoT juga sering diidentifikasi dengan RFID atau Radio Frequency Identification sebagai metode komunikasi. Selain itu, juga mencakup teknologi berbasis sensor seperti teknologi nirkabel, QR code yang sering kita jumpai. Kemampuan dari IoT sendiri tidak perlu diragukan lagi. Banyak sekali teknologi yang telah menerapkan sistem IoT sebagai contoh sensor cahaya, sensor suara, dan teknologi Google terbaru yaitu Google AI dan Amazon Alexa. Dan yang terbaru saat ini penerapan smart city yang sudah dilakukan di beberapa negara maju seperti China dan Jerman, sehingga segala bentuk aktivitas penduduk suatu kota dapat termonitoring dengan baik oleh sistem dengan jaringan basis data berskala besar. Cara kerja IoT, cara kerja Internet of Things adalah memanfaatkan sebuah argumentasi dari algoritma bahasa pemrograman yang telah tersusun di mana setiap argumen yang berbentuk akan menghasilkan sebuah interaksi yang akan membantu perangkat keras atau mesin dalam melakukan fungsi atau kinerja. Sehingga mesin tersebut tidak melakukan bantuan dari manusia lagi dan dapat dikendalikan secara otomatis. Faktor terpenting dari jalannya program tersebut terletak pada jaringan internet yang menjadi penghubung antar sistem dan perangkat keras. Tugas utama dari manusia adalah menjadi pengawas untuk memonitoring setiap tindakan dan perilaku dari mesin saat bekerja. Kendala terbesar yang dari pengembangan Internet of Things adalah dari sisi sumber daya yang cukup mahal, serta penyusunan jaringan yang sangat kompleks. Biasanya pengembangan juga masih terlampau mahal dan tidak semua kota atau negara telah menggunakan IoT sebagai kebutuhan primer mereka. Manfaat Internet of Things atau IoT. Memudahkan proses konektivitas. Manfaat IoT yang pertama adalah memudahkan dalam proses konektivitas antar perangkat atau mesin. Semakin koneksi antar jaringan baik, maka sistem perangkat dapat berjalan dengan lebih cepat dan fleksibel. Kedua, ketercepatan efisiensi. Manfaat Internet of Things yang kedua adalah tercapainya efisiensi kerja.
Semakin banyak konektivitas jaringan yang terbentuk, semakin kecil pula jumlah penurunan waktu untuk melakukan tugas, sehingga aktivitas dan kinerja manusia menjadi lebih terbantu dengan adanya IoT. 3. Meningkatkan efektivitas monitoring kegiatan. Efektivitas untuk mengontrol dan monitoring sebuah pekerjaan menjadi lebih mudah. Ada beberapa aspek dalam Internet of Things atau IoT yang perlu diperhatikan. 1. Teamwork. Dalam pembangunan sistem IoT, kerjasama tim dibutuhkan. Tim dasar IoT mencakup masing-masing seseorang electrical engineer, mechanical engineer, industrial engineer, embedded system designer, back-end developer, front-end developer, dan project manager. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki masing-masing anggota tim terkait peranan sistem anggota tim lainnya, tujuan sistem, dan pengguna akhir sistem, semakin baik fungsi keseluruhan sistem. 2. Business intelligence. IoT terkait pengumpulan, penyimpanan, dan analisis aliran data dari perangkat pintar. Jika kita tidak memahami nilai data, bagaimana kita akan memahaminya? Perangkat keterampilan yang diperlukan termasuk analisis data sensor, manajemen pusat data, analitik, prediktif, dan pemrograman dalam head-of dan NoSQL. Yang ketiga, information security. Internet of Things sudah mengalami beberapa serangan seperti DDoS, botnet. Keamanan tidak boleh dijadikan opsi dalam mengembangkan perangkat IoT. Keamanan merupakan hal wajib. Keamanan informasi berarti bahwa pengembang yang terbiasa dengan vulnerability assessment, public key infrastruktur atau PKI security, ethnic hacking, dan wireless networking security will be key players. Yang keempat, UI atau UX design. Antarmuka antar alat dan yang konsumen gunakan haruslah efektif dan mudah ramah pengguna. Responsive web design dengan visual yang dinamis, respon ukuran layar, platform, dan orientasi, and service design atau memastikan bahwa ujung produk adalah user, merupakan skill yang sangat dibutuhkan pada aspek satu ini. Yang kelima, mobile development, mengontrol 90% pasar. Android dan Apple iOS membutuhkan pengembang, utamanya terkait perangkat IoT yang nantinya akan dikelola melalui smartphone. Kemampuan khusus yang akan lebih dicari ialah untuk mengembangkan aplikasi yang dapat berkomunikasi dengan perangkat keras dan sensor eksternal. Yang keenam, hardware interfacing. Pemrograman perangkat keras penting jika kita menjadi embedded engineer. Mempelajari bagaimana interface program seperti GPIO 12C berjalan penting untuk mendukung kesuksesannya. Yang ketujuh, IP networking. Dalam IoT, sensor-sensor yang tertanam berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Informasi yang dikumpulkan, dikirim, dan dianalisa. Jaringan di mana informasi yang menganalisis harus didesain agar lancar meski pada lalu lintas yang besar, harus aman serta dapat diandalkan. Pengembang harus mengetahui dasar-dasar OSI, bagaimana protokol konektivitas bekerja, dan apa standar terbaru dalam komunikasi IoT. Nomor 5, automation. Sebuah survei di McKinsey menemukan bahwa 40% dari nilai IoT berada dalam operabilitasnya, diberikan dengan sejumlah besar dari data dan antarmuka. Pengembang yang tahu bagaimana menghubungkan pengujian API otomatis dengan pengujian manual akan menjadikan orang-orang yang benar bawa produk mereka ke pasar. Yang kesembilan, design for data. Big data memacu IoT dan pekerjaan dari software engineers, networking engineer, dan UX engineer adalah memastikan bahwa data bekerja dengan mulus bagi pengguna. Kota-kota mulai membuka big data mereka dengan tujuan agar pengembang memecahkan masalah infrastruktur dan memberikan solusi-solusi inovatif. Yang ke-10, machine learning and AI. Mengumpulkan dan menganalisis sejumlah data hanya akan masuk akal jika kita mampu menguraikan pola dan akhirnya memprediksi hasilnya. Ketika IoT menjadi lebih kompleks dan ada di mana-mana, AI akan dipanggil untuk menangani lebih banyak tugas dan membuat keputusan otonom. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.